Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, Bang Joy akan meneruskan sebuah cerita dari tulisannya Hari Wijiye, sebuah kisah yang berjudul Pocong Nagih Janji. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sial bagi mereka yang mendapat jatah ronda. Alih-alih berlindung di rumah mereka yang nyaman, demi menghindari teror pocong, mereka malah keluar dan menghabiskan malam di pos ronda. Bejo siap dengan jaket dan senternya. Ia keluar sambil menutup pintu. Sang kepala desa tengah duduk menunggu di pelataran depan. Setelah siap, mereka berdua pun sama-sama berangkat menuju pos ronda. Anwar dan Bejo berpisah di tikungan desa. Sang kepala desa belok ke arah rumahnya. Sementara si pemuda kurus itu jalan lurus menuju ke pos ronda yang tampak bercahaya di tengah gelapnya jalan persawahan. Di sana tampak ada satu sandal. Reza tengah asik berbaring di atas lantai pos ronda yang dingin sambil bermain ponselnya. Matanya fokus melihat layar, jari-jarinya mengusap-usap sosial media. Suara jangkrik dan kodok dari sawah menemani malamnya. Terdengar suara tawa misterius, tepat dari belakang pos ronda. Reza yang mendengarnya pun terdiam. Ia tegaskan lagi telinganya. Suara tawa itu semakin terdengar jelas. Bulu kuduknya pun berdiri. Ia segera bangkit dan duduk sambil melihat sekitar. "Siapa?" tanya Reza. Reza menelan ludah. Ia yakin suara itu berasal dari belakang pos ronda. Dengan jantung berdebar, ia keluar dari pos ronda dan berjalan ke belakang pos untuk memastikan suara apa yang mengganggunya itu. Sebelum mengeceknya, ia membaca doa terlebih dahulu. Lalu Reza memberanikan diri menengok ke belakang pos ronda. "Wah!" teriak Bejo yang muncul tiba-tiba dan mengagetkan Reza. Membuat temannya itu kaget bukan main sampai melompat ke belakang. Beruntung dirinya berpegangan pada tiang listrik. Kalau tidak, pasti Reza sudah tercebur ke sawah. "Bejo, gila kamu ya, bikin orang kaget," kata Reza marah. "Ketakutan ya? Makanya, ngapain kamu sendirian di sini malam-malam?" "Ya ronda, ngapain lagi?" balas Reza sambil berjalan kembali ke pos ronda. Bejo mengikuti dari belakang. "Rajin banget kamu, orang-orang juga pada di rumah. Kamu malah kerajinan ronda di sini." Mereka berdua lalu masuk kembali ke dalam pos ronda. Angin kencang mulai menerpa mereka. Beruntung jaket yang tebal melindungi mereka dari hawa dingin malam yang terbawa angin. Di tengah malam gelap itu, tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengobrol dan bermain game online di bawah terangnya sinar lampu yang jadi satu-satunya penerangan di pos ronda. Bukannya berjaga, keduanya malah asik bermain sampai lupa waktu. Sudah hampir jam 12 malam, tapi belum satu pun dari mereka keliling patroli untuk mengamankan desa. Sampai akhirnya baterai ponsel Reza hampir habis, barulah mereka berhenti bermain. Keliling yuk," ajak Reza. Sambil berbaring dan bermalas-malasan, Bejo menjawab, "Ngapain sih? Udah di sini aja, aman. Santai aja kita di sini." "Ayo Jo, sekalian ke rumahku, ambil power bank. Bateraiku habis nih." "Ya elah, udah sana kalau mau ambil, ya ambil aja sendiri. Lagi asik juga," jawab Bejo yang kemudian merubah posisi tidurnya membelakangi Reza. "Ya udah, awas kamu ya. Kalau ada apa-apa masa bodoh," ucap Reza yang kemudian keluar pos ronda dan memakai sandal. "Udah sana kalau mau keliling. Nanti ketemu pocong baru tahu kamu," kata Bejo menakut-nakuti. Tanpa menjawab omongan Bejo, Reza segera berjalan meninggalkan pos ronda untuk mengambil power bank yang ada di rumahnya.
Sambil menyalakan senter dan menyorot setiap sisi jalan, Reza melangkah di tengah kegelapan. Sementara temannya masih bersantai sambil asik bermain game. "Nah, bagus," ucap Bejo sambil asik bermain sendiri. Terdengar suara tawa dari belakang pos ronda. Suara itu terdengar ke telinga Bejo. Tapi karena sibuk dengan gamenya, ia mengabaikan suara itu. Beberapa kali suara tawa terus terdengar. Sampai akhirnya Bejo mulai terganggu. Dengan tatapan kesal ia melirik ke arah belakang pos. "Reza nih pasti mau balas dendam," gumam Bejo. "Woi Reza, udah balik? Sini masuk," ajak Bejo. Suara tawa itu terus terdengar dan semakin membuat Bejo jengkel. "Reza, nggak lucu ya? Nggak guna, udah basi. Kalau mau ngerjain balik, pakai cara yang lain dong. Nggak takut?" Bejo terus menyuruh Reza supaya menghentikan aksi isengnya itu. "Reza, cepetan sini. Ngapain sih?" Tapi suara tawa itu terus terdengar berapa kali pun Bejo memperingatnya untuk berhenti. Sampai akhirnya ia mulai habis kesabaran. Dengan wajah kesal ia taruh ponsel di lantai pos ronda. Dengan cepat dirinya keluar dan berjalan ke belakang pos. "Reza, kuhajar kamu ya," ancam Bejo yang sudah kesal. Bejo langsung melangkah cepat dan melihat ke bagian belakang pos ronda. "Woi, Baji!" Bejo langsung terdiam tanpa sempat menyelesaikan ucapannya. Kala ia melihat sesosok pocong tengah berdiri di belakang pos ronda. Wajahnya itu mirip dengan wajah Budita, istri dari Joko. Dengan kulit putih pucat terbungkus kafan. Pocong Budita melotot menghadap ke arah Bejo sambil tersenyum lebar. "Pocong!" teriak Bejo yang saking kagetnya, sampai jatuh tercebur ke sawah. Seketika badan Bejo langsung kotor, terkena lumpur dan tanah basah dari sawah. Ia berusaha bangkit dan naik ke atas. Sementara sosok pocong itu terus menatapnya sambil tertawa. Dengan wajah panik, ia bangkit dengan keadaan basah kuyup. "Pocong!" teriaknya yang langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan pos ronda. Bahkan sandal dan ponselnya ia tinggalkan begitu saja. Tanpa alas kaki, Bejo berlari ketakutan di jalan desa menuju rumahnya. Dari arah gang pemukiman warga, Reza berjalan keluar sambil membawa powerbank. Ia pun berpapasan dengan Bejo yang lari kocar-kacir. "Jo!" panggil Reza, tapi orang itu tidak menjawab dan terus berlari. "Kenapa lagi tuh anak?" gumam Reza sambil menatap temannya itu dengan wajah bingung. Sebuah rumah di pinggir jalan desa tengah diterpa sesuatu yang mengerikan malam itu. Rumah itu adalah rumah milik Pak Ganda, seorang tukang sayur keliling yang cukup terkenal di desa ini. Ia tengah tidur nyenyak di ranjangnya malam itu, ditambah kipas angin yang semakin membuat nyaman dirinya meski berada di kamar sempit dan sederhana. Pak!" Tapi tidurnya harus terganggu karena ada sebuah suara memanggilnya. Suara itu halus dan lirih, suara seorang perempuan. Pria paruh baya berbadan gemuk itu pun membuka mata dan terbangun. Dengan mata mengantuk, ia melihat sekitar. "Pak!" panggil sang istri. Saat Pak Ganda bangkit dan duduk, ia melihat istri bersama kedua anaknya yang masih kecil sedang duduk meringkuk di lantai. Kedua anak perempuannya itu sama-sama memeluk sang ibu. Wajah mereka tampak ketakutan. "Loh, kenapa Bu? Udah malam begini kok masih bangun?" tanya Pak Ganda sambil melirik jam yang menunjukkan pukul 12 malam. "Pak!" panggil sang istri dengan nada pelan. "Bapak denger nggak?" tanya sang istri. "Denger apa? Coba pasang telinga Bapak baik-baik." Pak Ganda pun terdiam. Di tengah suasana hening, ia mencoba mempertajam indera pendengarannya, berusaha menangkap suara yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya, pelan-pelan ada suara yang masuk telinganya. "Jangan lupa pilih saya. Pilih saya, Pak. Saya akan jadi kepala desa. Pilih saya, Pak." Pria gemuk itu langsung kaget dan memasang wajah takut.
Pasalnya ia sudah sangat familiar dengan suara dan kalimat yang ia dengar itu. Suara itu persis dengan suara Joko saat masa kampanye. Pak Ganda juga semakin ketakutan saat ia teringat bahwa dahulu di masa kampanye, Joko telah banyak memberinya uang dan sembako. Akan tetapi pada saat pemilihan, Pak Ganda malah memilih Anwar sebagai kepala desa. Dengan tatapan tegang, Pak Ganda menoleh ke istri dan anaknya. Meski jantungnya berdetak cepat, ia tetap berusaha tenang agar anak istrinya tidak ketakutan. Ia turun dari kasur dan mendekati sang istri. "Tenang saja, baca doa bersama-sama. Dia di luar, gak akan sakitin kita kok. Rina, Rani, baca doa ya. Bisa kan?" ucap Pak Ganda kepada kedua anaknya. "Doa kayak di pengajian, Pak?" Rani bertanya. "Iya, doa kayak guru ngaji yang ngajarin kamu." Sama-sama mereka pun berdoa meminta perlindungan. Kedua anaknya memejamkan mata, sementara suara Joko masih terdengar di luar rumah. Suara itu sendiri berpindah-pindah, kadang terdengar dari samping, lalu di depan rumah, pindah ke belakang, bahkan terdengar dari atas atap rumahnya. "Bismillah, Bismillah." Yang mengerikannya lagi, setiap Pak Ganda membaca doa, suara itu bukannya hilang, tapi malah ikut membaca doa dengan suara yang serak dan berat. Bahkan bacaannya jauh lebih benar ketimbang Pak Ganda sendiri. "Pilih saya sebagai kepala desa, Pak. Pilih saya." Beberapa menit berlalu, mereka bertahan di tengah suasana mencekam itu. Rasanya seperti beberapa jam. Badan mereka gemetar ketakutan. Pak Ganda mulai bisa bernapas lega saat suara itu perlahan mulai menghilang. "Alhamdulillah, udah gak ada," ucapnya. Akan tetapi anak istrinya masih ketakutan. "Barang-barang pemberian Pak Joko, mending kita buang aja, Pak." Pak Ganda mengangguk. Iya, besok ya." Seseorang mengetuk pintu depan rumahnya. Pak Ganda pun menjadi lebih lega saat ada seseorang datang. Entah apa yang membuatnya lupa kalau hari masih malam. Ia langsung berdiri dan berjalan keluar kamar. "Iya, sebentar," teriak Pak Ganda. "Pak, jangan. Jangan, Pak," kata sang istri memperingati. "Bapak, jangan dibuka," kata sang anak yang juga ketakutan. "Ah, gak apa-apa. Orang kok ini." Yang membuat istrinya takut adalah suara ketukan itu tidak terdengar seperti biasanya. Suara ketukan itu terasa tebal di telinga. Kedengarannya suara itu seperti tidak diketuk dengan tangan, tetapi diketuk menggunakan kepala. "Sebentar." Pak Ganda memasukkan kunci dan memutarnya. Kemudian ia pegang gagang pintu dan langsung membukanya untuk bertemu sang tamu. Sosok pocong Joko berdiri tepat di ambang pintu saat Pak Ganda membukanya. Pria gemuk itu pun menganga dan terdiam melihat sosok Joko yang berbalut kain kafan berdiri di depan pintunya. Matanya melotot marah ke arah Pak Ganda. Wajahnya tampak biru, urat-uratnya tampak menonjol di kulit, dan lidahnya menjulur seperti ketika gantung diri. "Pak, jangan lupa pilih saya ya," ucap pocong itu. Badan Pak Ganda seketika kaku dan tak bisa bergerak. Mulutnya juga tak bisa bersuara. Matanya seakan dipaksa supaya melihat ke arah wajah pocong itu. Napasnya mulai tersengal-sengal. Ia tak bisa kabur. Karena tak ada suara, sang istri pun ikut keluar kamar untuk melihat siapa tamu yang datang malam-malam begini. Ia tinggalkan kedua anaknya di kamar. Teriaknya saat melihat penampakan menyeramkan di pintu rumahnya. "Bu, pilih saya sebagai kepala desa ya." Sang istri lemas melihatnya dan langsung pingsan. Tubuhnya terkapar di lantai tak sadarkan diri. Kedua anaknya mendengar suara teriakan sang ibu. Mereka berdua lalu langsung ikut keluar kamar untuk melihat keadaan ibunya. Kedua anaknya juga ikut melihat penampakan pocong yang sedang menahan ayahnya. Rani dan Rina menangis histeris sambil menutup mata saking takutnya. Keduanya berpelukan sambil menutup mata. "Pilih saya! Pilih saya! Pilih saya sebagai kepala desa!"
teriak pocong itu sambil menunjukkan wajah yang sangat marah. Matanya menyala menatap Pak Ganda yang badannya masih kaku. Setelah sosok itu berteriak, Pak Ganda pun terpental ke belakang dan jatuh menabrak tembok dengan keras. Sosok pocong yang semula di depan pintu perlahan menghilang menjadi asap. Pak Ganda kini sudah bisa bergerak, akan tetapi badannya sakit. Tubuhnya lemas dan kepalanya pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Sampai akhirnya ia pun ikut pingsan, meninggalkan kedua anaknya yang masih menangis keras di tengah sunyinya malam. Keesokan paginya, semua warga heboh dengan kejadian yang menimpa keluarga Pak Ganda. Salah seorang tetangga yang hendak sholat subuh tak sengaja mendengar tangisan anak Pak Ganda saat lewat depan rumahnya. Saat dilihat, Pak Ganda beserta istrinya sudah jatuh pingsan. Sejak saat itulah, warga ramai berdatangan. Pagi itu, para tetangga menenangkan Pak Ganda dan memberinya makan pagi. Kedua anaknya juga diurus oleh para tetangga selama kedua orang tuanya masih lemah tak berdaya. Sang istri tak mau bicara karena shock berat. Sementara Pak Ganda pelan-pelan mulai menceritakan semua yang ia alami kepada para warga. Cerita dari Pak Ganda ini membuat para warga mulai muak dengan teror pocong di desanya. Akhirnya mereka semua pun berkumpul dan membuat kesepakatan. Kemudian mereka mulai berbondong-bondong mendatangi rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian ini. "Pak Kades! Pak Kades!" teriak para warga di depan rumah Anwar. Tak berselang lama, Anwar keluar dan menemui para warganya. Ia agak kaget saat ternyata warga yang datang lumayan banyak. "Ada apa ini? Rame-rame, Pak." "Pak Kades, kita udah nggak tahan lagi sama pocong itu, Pak." "Iya, kita mau Pak Kades ambil tindakan. Tindakan tegas, Pak, soal teror pocong Pak Joko ini. Warga udah capek diganggu setiap malam. Kasihan para pedagang dan pemilik warung, ketakutan buka malam." Anwar pun berusaha menenangkan para warga. Iya, jadi gimana? Saya pun bingung hadapi masalah kayak gini. Kalian mau saya gimana? Saya harus berbuat apa?" "Pokoknya kita semua sepakat kalau kuburan Pak Joko sekeluarga harus dibongkar," tegas salah satu warga. "Apa? Dibongkar? Nggak salah, Pak?" tanya Anwar kepada para warganya. "Betul, Pak. Kita mau kuburan Pak Joko beserta keluarga dibongkar lagi. Kita harus lihat apa ada yang salah dari cara kita makamin mereka." "Iya, Pak. Jangan-jangan kita lupa lepas tali pocongnya," satu warga lainnya. Anwar pun mulai berpikir. Ia masih ragu-ragu dengan usul dari warga itu. Akan tetapi warga mendesaknya untuk segera melakukan permintaan mereka tersebut. "Pak, nggak ada waktu buat mikir. Pokoknya mau Pak Kades setuju atau nggak setuju, kita warga bakal tetap bongkar kuburannya." Oke. Semuanya sabar dulu. Kalau emang itu kemauan kalian, oke, kita bongkar makam almarhum. Tapi harus izin sama keluarganya dulu," kata Anwar. "Nggak bisa. Sekarang juga kita bakal bongkar. Nggak perlu tunggu keputusan keluarga. Masalah ini udah ganggu desa kita. Kita berhak buat lindungin keluarga dan anak-anak kita." "Iya betul. Semalam Pak Ganda. Terus nanti siapa lagi? Kita nggak bisa nunggu lagi." Para warga tetap ngotot untuk membongkar makam keluarga itu. Mereka tak lagi mendengarkan usul dari Anwar. Dengan tatapan pasrah, Anwar hanya bisa berdiri di depan rumahnya sambil menatap para warga yang mulai membubarkan diri dan bersiap berangkat ke pemakaman umum untuk melakukan pembongkaran makam. Sambil memijat-mijat keningnya, Anwar berjalan ke arah kursi kayu dan duduk di sana sambil menghela napas. Betapa berat ujian yang diterimanya di awal masa jabatannya sebagai kepala desa. Sang istri keluar dari rumah. Ia menatap Anwar dengan tatapan sedih. Kakinya lalu melangkah dari dalam rok panjang itu, mendekat ke arah Anwar yang sedang pusing dengan masalah ini. "Biarin aja, warga bongkar makam Pak Joko. Barangkali emang ada yang salah dari cara kita makamin almarhum," ucap sang istri sambil mengelus bahu Anwar dengan lembut. Sang kepala desa menghela napas. "Iya, aku nggak bisa halau mereka juga. Kalau udah begitu, mereka nggak akan mau dengerin aku lagi." "Nggak apa-apa, mereka mungkin udah capek sama teror ini." Anwar menoleh ke sang istri. "Apalagi aku.
Emangnya mereka aja yang pusing dengan masalah ini? Aku juga. Belum apa-apa. Aku ngejabat di sini. Udah ada cobaan. Sabar aja. Namanya juga kerjaan. Kamu harus ikhlas jalaninnya, ucap sang istri. Anwar lalu berdiri dari posisi duduknya. Ya udah, aku mau ganti baju dulu. Terus berangkat ke pemakaman buat lihat warga bongkar makam, ucapnya yang kemudian berjalan masuk ke dalam rumah dengan raut wajah agak kesal. Matahari masih berada di sisi timur langit. Cahayanya hangat dan menembus celah-celah dedaunan pohon yang berdiri di pemakaman desa. Bunga-bunga kamboja yang gugur berserakan di tanah. Aroma bunga mawar masih sedap tercium di beberapa makam yang baru dibuat. Dari sebuah makam di tengah pemakaman, warga sudah ramai berkumpul. Beberapa laki-laki telah siap dengan pacul mereka. Sementara warga lainnya menyaksikan prosesi bongkar makam yang akan dilakukan beberapa saat lagi. Tak hanya orang tua, banyak anak-anak yang juga turut ikut menonton kejadian langka ini. Anwar pun berada di tengah kerumunan warga. Ia masih menunggu para warga memulai aksinya itu. Dan sebelum dimulai, semua warga terlebih dahulu membacakan doa agar diberi kelancaran. Semuanya, daripada sekedar menonton, lebih baik kita baca sholawat untuk mengiringi saudara kita membongkar makam, ujar salah satu warga memberi saran. Warga yang lainnya pun setuju dengan usul itu. Mereka sama-sama membacakan sholawat sambil menonton para warga yang gotong royong membongkar makam Joko dan keluarganya. Pacul milik warga berkali-kali menghantam gundukan tanah makam yang masih baru tersebut. Makam Joko, istri dan kedua anaknya semua dibongkar oleh warga. Pelan-pelan tanah yang mereka gali semakin rendah. Dengan tenaga warga yang cukup banyak, makam pun perlahan berhasil digali kembali. Tanah merah mulai mengotori baju mereka. Semua yang menonton mulai tegang kala badan penggali kuburan itu sudah masuk setengah ke dalam lubang yang mereka gali. Tak lama kemudian ujung pacul dari salah satu warga menghantam sebuah kayu. Pertanda bahwa mereka sudah sampai di tempat peristirahatan sang almarhum. Kayu-kayu yang menutupi jenazah pun dibuka satu persatu. Sampai terlihat pocong dari almarhum yang berbaring dengan posisi menyamping ke arah kiblat. Agak tercium aroma busuk, tapi warga tetap menahannya. Mereka semua mengecek keadaan jenazah, mulai dari kain kafan, tali, dan lain-lain. Semuanya sudah sesuai dengan tata cara pemakaman pada umumnya. Ya, tidak ada keanehan apa-apa. Yang lain bagaimana? Tanya para warga kepada warga lainnya yang membongkar makam istri dan anak-anak Joko. Sama, nggak ada yang aneh. Talinya udah dibuka kok. Semuanya bingung. Tidak ada kesalahan dari cara pemakamannya. Itu berarti teror yang mereka alami tidak ada hubungannya dengan cara pemakaman. Semuanya semakin bertanya-tanya. Kalau bukan karena pemakaman, lantas apa yang membuat satu desa diteror pocong satu keluarga ini? Bapak-bapak, udah lihat sendiri kan? Nggak ada yang salah dari makam ini. Sekarang saya mohon, ditutup kembali. Dirapikan kembali seperti semula. Kasihan almarhum, ucap Anwar menyuruh mereka mengubur kembali. Satu persatu warga kembali naik ke atas untuk kembali menutup makam ini dengan tanah. Tapi sebelum naik, salah satu warga diam-diam mengambil tali pocong dari jenazah Joko dan memasukkan tali itu ke dalam saku celananya. Setelahnya baru ia naik dan ikut membantu menguburkan kembali. Sambil menggelengkan kepala, Anwar pun berbalik badan dan meninggalkan pemakaman dengan wajah bingung. Setelah makam dibongkar, mereka tetap tak menemukan petunjuk apapun. Masih menjadi misteri kenapa Joko dan keluarganya gentayangan meneror warga. Pada suatu malam, setelah pembongkaran makam, seorang warga bernama Dani tak biasanya duduk di pos ronda. Sambil menghisap sebatang rokok, ia duduk santai sambil menatap sekitar. Dengan pakaian tebal, ia tampak sedang menunggu seseorang datang. Sudah setengah jam menunggu, belum ada tanda-tanda kedatangan seseorang. Yang ada dirinya ditemani jangkrik yang sejak tadi terus bersuara dari tengah kegelapan sawah. Dani mulai gelisah sendirian di tengah malam gelap. Samar-samar ia mendengar suara mesin kendaraan. Lalu dari kejauhan, cahaya lampu motor datang mendekat. Motor usang itu mendekat ke arah pos ronda. Suara knalpotnya cukup bising.
Setelah sampai di pos ronda, sang pengendara motor pun berhenti menepi. "Lama banget sih," keluh Dani saat melihat Bejo datang dengan motornya. "Maaf, kan siap-siap dulu." Bejo menatap ke arah Dani. Kamu yakin mau lakuin ini?" tanyanya. "Yakinlah, nggak ada cara lain lagi. Cuma ini cara terakhir yang bisa kita coba supaya teror pocong di desa kita bisa selesai," jawabnya. "Kamu bawa barangnya?" "Bawa." Dani lalu merogoh saku celananya, lalu menunjukkan sebuah tali pocong kepada Bejo. "Ya udah, simpen aja. Ayo berangkat." Bejo kembali menyalakan motornya. Dani langsung mematikan rokok dan buru-buru naik ke bagian belakang motor. Setelah siap, Bejo langsung tancap gas. Di tengah kegelapan malam, Bejo melajukan motornya di jalan desa yang sepi. Pandangannya lurus ke depan menuju ke suatu tempat yang jauh tanpa diketahui oleh siapapun. Di sebuah rumah berdiri di tengah hutan bambu yang sepi. Jarak antar pepohonan bambu begitu ketat dan rapat, hingga sinar rembulan pun sulit untuk masuk. Kabut tipis menyelimuti sekitar. Suara burung hantu terdengar samar-samar. Di depan rumah berbahan anyaman bambu itu, terdapat satu sepeda motor usang terparkir. Dani dan Bejo duduk di ruang depan rumah berukuran 4x4 meter dengan beralaskan tikar. Di depan mereka, terdapat nampan berisi kembang 7 rupa beserta dupa yang asapnya melayang-layang tipis. Aroma bunga bersatu dengan dupa memenuhi suasana sekitar. Mereka berdua celingak-celinguk melihat sekitar. Banyak sekali poster girl band K-pop terpasang di dinding rumah yang menampilkan kecantikan para personelnya. Sejak tadi Bejo mulai ragu. Sebenarnya tempat apa yang mereka datangi ini? Bahkan sang pemilik rumah asli pun belum juga muncul. "Dan, ini beneran rumah dukun? Kok gini sih?" tanya Bejo sambil memperhatikan sekitar. "Rumah dukun itu biasanya isinya keris, pusaka, atau barang-barang berbau mistis gitu. Ini apaan, Dan?" Bejo menggelengkan kepala. "Menurut petunjuk temanku, di sini dukun yang terpercaya itu, Jo. Udah nurut aja. Mungkin dukunnya K-popers." Dani berusaha meyakinkan temannya itu. Tak lama datang seorang pria berusia kisaran 30 tahun dengan pakaian serba hitam yang langsung duduk di hadapan mereka. "Selamat malam semuanya," sapa orang itu. "Nama saya Mbak Dino. Saya yang membuka praktek. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Mbah, saya mau minta bantuan. Langsung aja ya ke masalahnya," ucap Dani. Mbah Dino pun mengangguk sambil mengelus dagunya, padahal tidak memiliki janggut. "Desa kita sedang dalam teror pocong. Nggak tanggung-tanggung, pocong yang gentayangan sampai 3. Bayangin coba, semua warga jadi takut keluar malam. Toko tutup, warung tutup, nggak ada aktivitas. Nah, saya mau minta bantuan Mbah buat mengurus masalah desa ini. Kira-kira bisa nggak?" tutur Dani menjelaskan. "Tentu saya bisa. Mau tahu caranya gimana?" "Gimana, Mbah?" "Kucap dulu." Dani dan Bejo menoleh dan saling bertatapan dengan wajah bingung. Sementara Mbah Dino mengelurkan tangannya sambil menatap mereka berdua secara bergantian. "Ada nggak? Mau saya kasih tahu nggak?" Iya Mbah." Dani mengeluarkan dompet dan membukanya. Ia keluarkan uang kertas pecahan Rp50.000. Segera ia berikan uang itu kepada Mbah Dino. Sambil tersenyum lebar, Mbah Dino menerima uang itu dan memasukkannya ke dalam celengan berbentuk ayam. "Oke, jadi caranya kalian harus bawa tali pocong itu." "Oh, iya, saya bawa, Mbah." Dani merogoh sakunya. Ia lalu mengeluarkan tali pocong yang ia curi saat pembongkaran makam. Segera ia berikan kepada Mbah Dino. Sambil memperhatikan tali pocong yang dipegangnya, Mbah Dino mengangguk beberapa kali. Dani dan Bejo mulai yakin dengan kemampuan dukun ini. "Iya, ini masalahnya cukup berat." Mbah Dino lalu mengambil dupa yang menyala sejak tadi. Kemudian arahkan asap dupa itu ke arah tali pocong yang ada dalam genggamannya. Saat tali pocong itu terkena asap dupa, tangan Mbah Dino mulai gemetar.
Mulutnya Komat Kamit membaca mantra, kedua matanya terpejam. Dia datang, Kata Mbah Dino sambil membuka mata. Siapa Mbah? Kalau kalian mau tahu, gocap dulu. Buru-buru Dani membuka dompetnya kembali. Ia berikan uang kertas berwarna biru itu kepada Mbah Dino. Sambil memasukkan uang itu ke celengan, Mbah Dino kembali menjelaskan. Pocong itu bernama Joko. Dia nggak tenang, dia dendam, dia kecewa. Kata Mbah Dino dengan nada gemetar, seakan menahan sebuah energi kuat yang menyerang dirinya. Kenapa begitu Mbah? Dia nggak sendiri. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengontrol pocong ini. Desa kalian dalam masalah besar. Dia terus menyerang. Mbah nggak bisa tahan. Angin kencang mulai bertiup kencang. Sementara Mbah Dino terus mengepalkan tangannya sekuat tenaga. Jangan sampai tali pocong itu lepas dari genggamannya. Mbah, tahan! Tahan, Mbah! Dani dan Bejo mulai panik. Bisa sih. Bisa Mbah tahan. Asal dikasih gocap lagi, kata Mbah Dino. Dani menoleh ke Bejo. Jo, kamu ada uang nggak? Ada sih. Kasih aja. Nanti aku ganti di rumah. Sesuai permintaan Dani, Bejo merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan uang pecahan 50.000. Dalam keadaan genting, Mbah Dino sempat-sempatnya menerima uang itu dan memasukkannya ke celengan. Akibatnya ia lengah dan tali pocong itu lepas, kemudian melayang dengan sendirinya. Mbah, kenapa ini Mbah? Dani dan Bejo panik. Angin semakin kencang, seakan berputar-putar di dalam rumah Mbah Dino. Sebuah asap tebal pun muncul. Pelan-pelan asap itu berubah menjadi sebuah gumpalan putih yang berdiri di hadapan mereka. Dani dan Bejo sudah bisa menebak siapa yang datang. Asap itu pun mulai membentuk menjadi sesosok pocong yang wajahnya mirip dengan Joko. Dani dan Bejo ketakutan bukan main. Keduanya langsung meringkuk di pojokan. Mbah, Mbah, usir dia Mbah! Teriak Bejo yang panik ketakutan. Pocong itu memasang wajah marah ke arah mereka semua. Matanya melotot dan lidahnya menjulur keluar. Mbah Dino tanpa rasa takut menatap sosok pocong itu. Tak mau kalah dengannya, ia mengatur napas dan berusaha tetap tenang. Mbah akan urus dia, asalkan dikasih gocap lagi. Pasti semua lancar, ucap Mbah Dino. Tanpa pikir panjang, Bejo langsung melempar uang 50.000 ke arah Mbah Dino. Bagus, kata Mbah Dino sambil memasukkan uang itu ke celengannya. Pandangannya lalu beralih kembali ke pocong itu. Mau apa kamu? Kenapa kamu ganggu warga desa? Tanyanya pada pocong itu. Lancang sekali kalian, mengambil barang yang bukan hak kalian. Pocong itu mulai bicara dengan suara serak dan berat. Tapi Bejo masih bisa mengenali suara itu. Suaranya persis suara Joko. Mereka berdua tetap meringkuk dan enggan melihat karena takut. Aku tanya, kenapa ganggu warga desa? Jawab, tegas Mbah Dino. Karena aku marah. Mereka semua tak tahu diri. Sudah dikasih semuanya, tapi malah membelot. Mereka harus dikasih pelajaran. Mbah Dino memasang wajah tegas. Kamu itu udah meninggal. Semua hal di dunia ini bukan urusanmu lagi. Tiba-tiba pocong yang semula marah berubah menjadi sedih. Pocong itu meneteskan air mata dan menangis. Tolong apa? Tanya Mbah Dino. Tolong, saya juga nggak mau begini. Semua ini karena dia. Dia siapa? Siapa yang mengendalikan kamu? Mbah Dino semakin bingung. Tiba-tiba pocong itu kembali berubah menjadi marah. Matanya kembali melotot menatap Mbah Dino. Kemudian mulutnya menyeringai lebar, menunjukkan susunan gigi runcingnya yang berwarna hitam. Angin kencang kembali bertiup. Kali ini lebih dahsyat hingga semua barang-barang yang ada di sekitar mulai terbang dan terlempar dengan sendirinya. Mati kalian semua! Bejo dan Dani semakin ketakutan. Mereka panik bukan main. Mbah, tolong usir dia Mbah. Kekuatan makhluk ini teramat besar. Ada sosok lain yang mengendalikannya. Dia dalam kendali makhluk yang lebih kuat. Mbah bisa usir dia, asalkan kalian kasih Mbah gocap dulu, jawab Mbah Dino sambil berusaha menahan kekuatan pocong yang teramat besar.
Dukun sialan, minta duit terus. Ayo Dan, kabur. Bejo langsung berdiri berlari keluar rumah. Dukun matre. Dani ikut berdiri dan langsung ikut lari keluar. Woi, kalian mau kemana? Jangan tinggalin saya. Bukannya mengurus hasil dari perbuatannya, sang dukun malah berdiri dan kabur bersama kedua pelanggannya. Bejo dan Dani sudah siap di atas motornya. Mesin pun mulai menyala. Tiba-tiba Mbah Dino keluar dari rumahnya dan memaksa naik motor bersama mereka supaya bisa ikut kabur dari pocong itu. Saya ikut, kata Mbah Dino. Nggak mau, sana pergi. Dani yang dibonceng langsung mendorong Mbah Dino hingga terjungkal dari motor. Aduh. Mbah Dino jatuh ke tanah dengan posisi terduduk. Sementara Bejo mulai tancap gas meninggalkannya sendiri. Woi, jangan tinggalin saya. Saya ikut dong, tolong. Sambil meringis kesakitan, Mbah Dino berdiri dengan wajah panik. Ia melihat sekitar, lalu mulai berlari meninggalkan rumahnya sendiri karena tak sanggup melawan pocong itu. Suatu malam yang sepi di desa yang tanpa adanya aktivitas, seakan sudah jadi kebiasaan baru. Warga desa kini sudah tidak berani lagi keluar di atas jam 9. Teror pocong keluarga Joko benar-benar membuat mereka ketakutan. Jalanan yang biasanya ramai oleh anak-anak kini sepi. Warung yang biasanya jadi tempat nongkrong anak muda juga hanya menyisakan bangku-bangku kosong tanpa ada siapapun. Karena sepinya desa ini, para pedagang keliling pun enggan mampir. Padahal biasanya ada saja penjual nasi goreng, jajanan ringan sampai es dawet yang lewat mencari pelanggan di jalan desa ini. Di saat semuanya enggan lewat desa, ada satu pedagang yang bernama Fahri yang menjual bakso. Tanpa ada rasa takut, Fahri percaya diri mendorong gerobaknya di pinggir jalan desa yang sepi, bersebelahan langsung dengan sawah yang gelap, sambil sesekali membunyikan piringnya untuk menarik pelanggan datang. Setelah berjalan jauh, sampailah Fahri di pos ronda yang kebetulan sedang ada 3 orang di sana. Karena lelah, ia pun menepikan gerobaknya di pinggir, berhenti sejenak dan ikut bergabung bersama mereka. Kebetulan Fahri juga sudah cukup mengenal anak-anak muda di desa ini. Woi, asik banget nih, kata Fahri dengan maksud mengagetkan mereka semua. Reza yang sedang asik bermain game bersama Dani dan Bejo hanya melirik ke arah si pedagang bakso. Dia lagi, kata Reza. Ngapain sih kesini? Bikin lapar aja tahu nggak? Kata Dani sambil menatap layar ponselnya. Lapar, beli dong. Baksonya belum laku nih, balas Fahri sambil duduk di pos ronda. Kalau ada duit sih pasti beli. Uang kita udah habis, diperes sama dukun matre, jawab Bejo. Ah, bilang aja kalian pelit kan? Udahlah, cuma 10.000, apa salahnya sih? Kenyang lagi. Fahri berusaha menarik minat mereka untuk membeli dagangannya. Tak cukup sampai di situ, ia langsung membuka tutup pancinya. Sontak asap dari dalam panci itu pun mengepul-ngepul keluar, membawa aroma bakso daging yang lezat. Dengan sengaja Fahri mengipas-ngipas anginnya ke arah mereka bertiga, supaya mereka bertiga mencium aroma bakso yang semakin lapar. Rese banget sih, kata Reza yang mulai kesal. Kenapa? Enak ya baunya, makanya beli. Kata Fahri sambil terus mengipas-ngipas aroma bakso ke arah mereka. Dani dan Bejo sudah habis kesabaran. Mereka sama-sama mematikan ponsel mereka dengan wajah kesal. Ya, udahlah. Mending kita keliling. Udah mau jam 11 nih, ajak Bejo. Ya udah, ayo. Nanti kalau tukang bakso gila ini udah pergi, baru kita balik, tambah Dani. Tahu nih, tukang bakso sialan. Cuma kasih asapnya aja. Giliran kita ngutang nggak boleh, kata Bejo. Aku sumpahin, ketemu pocong kamu nanti. Masa bodoh? Mau pocong juga nggak apa-apa. Yang penting punya duit buat beli bakso, jawab Fahri dengan nada mengejek. Mereka bertiga keluar dari pos ronda dan memakai sandal masing-masing. Tanpa basa-basi, mereka berdua mulai berjalan meninggalkan pos ronda dengan perasaan jengkel. Sambil cekikikan, Fahri pun puas mengerjai mereka. Perlahan Reza dan kawan-kawan semakin menjauh. Sampai akhirnya, mereka belok dan masuk ke pemukiman warga hingga tak terlihat lagi. Bagus deh,
pada pergi. Aku jadi bisa rebahan di sini. Fahri lalu masuk ke pos ronda dan membaringkan badannya di pos tanpa alas apapun. Lantai keramik pos ini membuatnya merasa dingin, tapi masih bisa ia tahan. "Mas, beli bakso dong," ucap seseorang yang entah kapan datangnya. Tiba-tiba sudah ada di depan gerobak Fahri. Sampai-sampai Fahri pun kaget dibuatnya. Si penjual bakso lalu bangkit. Wajahnya berseri saat melihat ada pelanggan yang datang. Seorang pemuda berkulit putih dan rambut ikal. Orang itu adalah Rian. Dengan wajah pusat pasi, Rian tersenyum ke arah Fahri. Siap, sebentar ya. Makan di sini apa bawa pulang? Tanya Fahri. "Makan di sini, Mas," jawab Rian. Dengan sigap, Fahri langsung mengambil mangkuk dan mulai meracik bumbu untuk baksonya. Sambil bersiul-siul, ia mengerjakan pekerjaan yang sudah ia lakukan selama 3 tahun ini. Setelah semua bumbu masuk ke mangkuk, ia membuka panci dan mengambil kuah beserta beberapa butir bakso. Saus sama sambalnya ambil sendiri ya. Fahri memberikan semangkuk bakso kepada Rian. Ditambah botol saus dan sambalnya juga. Rian menerima baksonya seperti orang pada umumnya. Mas duduk aja makannya, kata Fahri yang kemudian duduk di pos ronda. Rian menggeleng. "Saya maunya makan sambil berdiri." Ia lalu membuang sendok dan garpu. Kemudian langsung menuangkan bakso yang panas itu ke dalam mulutnya sekaligus. Sampai-sampai kuahnya tumpah membasahi bajunya. Yang benar saja, Mas." Fahri menatap Rian dengan tatapan aneh. "Nggak apa-apa, saya emang begini kalau makan," jawab Rian yang kemudian lanjut menuang bakso ke mulutnya. "Masih panas loh, Mas. Lagian gak keselak apa? Sampai kotor begitu bajunya." Sambil mengunyah bakso, Rian menggelengkan kepala. "Baru keluar, Mas?" tanya Rian. "Iya nih, biasa saya jualannya malam." "Enak, Mas, baksonya?" "Enak. Mau nambah?" "Enggak, cukup. Udah kenyang." "Bungkus nggak?" "Enggak, Mas." "Oke deh." Fahri lalu duduk meluruskan kedua kakinya sambil bersandar di dinding pos ronda. Sementara pelanggannya itu belum selesai memakan baksonya. Cara makannya membuat Fahri geleng-geleng kepala. Tapi baginya tidak masalah asalkan dia membayar. Saat sedang melihat sekitar, tanpa sengaja mata Fahri melihat ke arah jalan setapak. Di sana ada Bejo dan Reza yang sedang menatap ke arah Fahri dengan tatapan takut. Kedua pemuda itu berusaha memanggil Fahri dan menyuruhnya untuk lari. Tangan mereka berdua melambai dan mengisyaratkan untuk segera meninggalkan pos ronda. Akan tetapi Fahri malah membalas dengan gestur mengajaknya dari jauh. "Kabur! Kabur!" teriak Bejo. "Dasar bego! Kabur! Pocong!" teriak Reza mencoba memperingati Fahri. Pedagang bakso itu lalu berdiri dan berjalan beberapa langkah ke depan membelakangi Rian dan gerobaknya. Dengan wajah bingung, ia melihat ke arah Reza dan Bejo yang terus-menerus meneriakinya. "Pocong! Itu pocong!" teriak Reza. "Apaan sih? Pocong apaan? Mau nakut-nakutin? Alah, gak mempan," balas Fahri. Karena Fahri yang tak juga paham dengan kode mereka, Reza dan Bejo akhirnya memilih untuk lari memasuki jalan setapak. Mereka berdua ketakutan, sementara Fahri hanya bisa menertawakan kedua pemuda yang tampak aneh di matanya. "Dasar, gak bisa lihat orang dapat pelanggan apa? Gak asik banget, mau nakut-nakutin malah gagal. Mana ada pocong di sini?" kata Fahri dengan sombong. "Mungkin yang mereka maksud pocong itu saya, Mas," kata Rian dari arah belakang. "Hah? Maksudnya?" Fahri lalu berbalik badan dan menghadap ke arah Rian. Akan tetapi, Rian yang semula membeli baksonya kini sudah berubah wujud. Rian memakai kain kafan yang membungkus badannya. Lalu sepasang kapas kecil terpasang di kedua lubang hidungnya. Rian tersenyum sambil menatap Fahri dengan wajah pucatnya dan bola mata yang putih. "Makasih ya, Mas, baksonya enak." Fahri yang semula dia mematung kini tersadar. Badannya gemetar hebat dan napasnya mulai memburu. Matanya melotot melihat sosok pocong yang baru pertama kali ia lihat secara langsung. "Setan! Setan!" teriak Fahri yang kemudian langsung lari tunggang langgang.
Saking ketakutannya, Fahri meninggalkan gerobaknya di pos ronda. Beberapa kali juga ia tersandung batu dan terjatuh. Tapi segera ia berdiri dan lanjut berlari dengan begitu panik. "Tolong, setan, tolong!" teriak Fahri di tengah kegelapan malam, tanpa ada satupun warga yang berani keluar rumah, apalagi menolongnya. Sosok pocong yang menyerupai Rian pun tertawa puas, kemudian terbang meninggalkan pos ronda. Suara sebuah kendaraan roda 2 terdengar di jalan desa. Motor dengan barang bawaan yang cukup banyak itu melaju dengan kecepatan sedang. Sang pengendara memakai jaket berwarna merah, lengkap dengan helm dan sarung tangan. Di jaketnya terdapat sebuah tanda nama bertuliskan Bima. Sambil melihat sekitar, ia terus menancap gas. Sesampainya di pertigaan, Bima ambil jalan ke kanan menuju kawasan pemukiman warga. Setelah beberapa puluh meter berjalan, sampailah ia di depan rumah megah berlantai 2. Cahaya lampu bersinar terang dari dalam rumah tersebut. Halamannya pun bersih, persis seperti rumah pada umumnya. Bima menepi dan mengambil sebuah kotak berwarna hitam dari dalam kantung belakang motornya. Ia matikan mesin motor, lalu berjalan mendekat ke gerbang rumah sambil melihat sekitar. "Permisi, paket!" teriaknya. "Iya," teriak seorang perempuan dari dalam. "Masuk aja, Mas, nggak dikunci." "Oke, Bu. Permisi." Bima lalu membuka pintu gerbang rumah yang tidak dikunci. Kakinya lalu melangkah mendekat ke dalam. "Masuk, Mas, buka aja pintunya." "Saya masuk ke dalam nih, Bu." tanya Bima. "Iya, nggak apa-apa, masuk aja." Sesuai permintaan pelanggannya, ia pun membuka pintu. Sebelum masuk, Bima terlebih dahulu melihat ke dalam. Tampaknya bagian dalam rumah yang tak kalah bagus dan mewah. Lantainya bersih mengkilap. Foto dan lukisan-lukisan terpajang menghias dinding. "Permisi, saya masuk ya." Bima pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam. "Malah, Mas," sapa seseorang dari arah samping. Saat Bima menoleh, terlihat sesosok pocong dengan wajah Budita, istri dari Joko. Dengan wajah pucat dan hidung yang disumbat kapas. Kain kafan yang sudah mulai lusuh membungkus tubuhnya dengan sebuah ikatan di bagian atasnya. "Malam, Bu." balas Bima yang balik menyapa tanpa ada rasa takut sedikit pun. "Ini, Bu, ada paket atas nama Riyandi." "Oh, itu anak saya. Sebentar ya." Pocong itu menoleh ke atas. "Rian!" teriaknya. "Iya, Bu." Tak lama berselang muncul satu pocong lagi yang turun dari lantai 2 dengan cara melayang. Sosok itu menyerupai wajah Rian anak Joko. Wajahnya pucat dan agak membiru. Ditambah uratnya yang berwarna keunguan ikut terlihat dari balik kulitnya. "Ada paket buat kamu." "Udah dibayar ya, Mas? Taruh aja di meja," kata pocong Rian. "Udah." Bima menaruh kotak berbungkus hitam itu di meja dekat sofa. "Mas, duduk dulu aja. Istirahat. Kita lagi ada minuman. Mau minum?" kata pocong Budita. "Boleh, Bu. Kebetulan saya haus." "Tunggu ya, duduk aja dulu." "Siap, Bu." Bima pun langsung duduk bersantai di sofa. Sementara sosok Budita berjalan melayang menuju ke arah dapur. Bima bersandar dan mengistirahatkan tubuhnya sejenak sambil matanya melihat sekitar, memperhatikan berbagai barang mewah yang tak bisa ia temui di rumahnya. "Kapan lagi bisa santai di rumah orang kaya?" gumam Bima. Tak lama berselang, pocong Budita kembali datang dengan segelas minuman di sampingnya yang melayang sendiri. Kemudian gelas itu turun dan mendarat di atas meja depan Bima duduk. "Wah, enak nih," kata Bima saat melihat gelas berisi darah segar dan belatung yang menggeliat di dalamnya. Bau amis sekaligus busuk pun tercium dari minuman itu. "Makasih banyak ya, Bu. Jadi ngerepotin." "Iya, nggak apa-apa. Habisin ya." Bima mengangkat gelas itu dan mulai meminumnya. Cairan kental berwarna merah itu pun masuk ke mulutnya, bersamaan dengan belatung dan juga kotoran-kotoran kecil. Bima meminum sampai setengah saking hausnya. "Wah, segar. Enak juga nih sirupnya." ucap Bima dengan mulut yang belepotan dengan darah.
Belatung-belatung juga tampak menempel di sekitar bibirnya. Tapi dia seakan tidak merasakan jijik ataupun geli sama sekali. Di hadapannya, sosok pocong Budita masih berdiri memperhatikan, sambil memperlihatkan senyum lebar yang saking lebarnya hingga sampai ke telinga. Giginya sudah menghitam dan kulitnya keriput. "Mas, ini ada kue kalau mau," kata Budita sambil menggerakkan sebuah toples berisi kotoran manusia yang bau. "Cobain deh." "Boleh, Bu. Dikit aja tapi." Bima langsung membuka toples. Tanpa ragu ia ambil kotoran yang lembek dan berwarna kekuningan itu. Dengan cepat ia masukkan ke dalam mulut lalu mengunyahnya sambil mengacungkan jempol. "Mantap!" Setelah menelan kotoran itu, Bima langsung meminum segelas darah yang sebelumnya disajikan Budita. Ia langsung menenggak darah dan belatung itu sampai gelasnya kosong. "Udah, Bu. Saya pergi ya. Mau antar paket lagi." "Iya, Mas. Hati-hati ya, udah malam. Nanti ketemu pocong loh," ucap Budita yang sendirinya juga pocong. "Wah, nggak takut saya sama yang gituan." Bima berdiri dan merapikan jaketnya, lalu berjalan ke arah pintu. "Udah ya, Bu. Saya duluan ya. Makasih banyak," ucapnya sambil membuka pintu, lalu berjalan keluar. Kakinya melangkah menuju gerbang, kemudian keluar halaman rumah. Setelah keluar dari gerbang, Bima berhenti berjalan. Ia merasa ada yang aneh. Dirinya berpikir beberapa saat. Tak lama kemudian, ia mulai mencium bau amis di sekitar mulut dan hidungnya. Ditambah bau kotoran yang amat menyengat, sampai-sampai membuat perutnya mual. Bima mulai terbatuk-batuk sambil memegangi perutnya. Ada perasaan ingin muntah yang datang dari dalam badannya. Bima pun jatuh berlutut di tanah. Ia mulai memuntahkan kembali apa yang ia makan dan minum di rumah tadi. Belatung dan darah kental keluar dari mulutnya. Ia mulai ketakutan. Ditambah kotoran manusia berwarna kuning yang bercampur dengan air liurnya ikut keluar dari mulut. Baunya tak tertahankan, bercampur aduk dengan bau amis darah yang malah membuatnya semakin mual. Selama beberapa saat Bima tak berdaya dan terus memuntahkan isi perutnya. Seorang warga yang tak sengaja lewat melihat Bima dalam kondisi mengkhawatirkan. Warga itu pun langsung berjalan cepat untuk menolong kurir yang malang itu. Mas, kenapa Mas? Sakit?" tanyanya saat sudah berada di depan Bima. "Nggak tahu, Pak. Bima berusaha keras menahan rasa mualnya. Tadi saya dikasih makan sama pemilik rumah itu." Tangan Bima menunjuk ke arah rumah Joko. "Rumah mana, Mas?" "Itu." Bima kembali menunjuk ke rumah tempatnya mengantar paket. "Itu." Warga itu pun melihat ke arah rumah Joko. "Itu rumah kosong, Mas." "Enggak, Pak. Tadi ada orangnya kok. Saya dikasih makan sama minum. Tapi kok udahannya saya muntah-muntah begini ya? Astagfirullah. Sadar, Mas. Itu rumahnya kosong." "Enggak, Pak. Ada orangnya. Sini, Mas." Warga itu mengangkat badan Bima dan membantunya berdiri. Lalu ia arahkan badan pemuda itu ke arah rumah Joko. "Tuh, lihat sendiri. Mana ada orang. Rumah kosong ini." Bima kaget bukan main. Rumah yang sempat ia masuki tadi kini sudah berubah 100%. Rumah yang semula ia lihat mewah dan terang itu kini sudah berubah menjadi rumah kosong. Temboknya retak-retak, ada coretan di beberapa bagian dindingnya. Rumput di halamannya juga panjang-panjang. Rumah itu gelap gulita tanpa penerangan. Kondisi di sekitarnya teramat kotor dan tak terurus. Benar-benar seperti rumah kosong pada umumnya. "Loh, kok tadi ada orangnya?" Bima yang bingung lalu melihat ke depan pintu rumah. Di sana sudah ada Rian dan Budita dengan bentuk pocongnya. Keduanya tersenyum lebar dengan mata melotot ke arah Bima. "Pocong!" teriak Bima. Ia yang semula lemas pun seolah mendapat kekuatan baru. Bima berlari sekuat tenaga sambil ketakutan. Motor dan barang bawaannya pun tertinggal. "Tunggu, woi! Tunggu!" kata warga yang kemudian ikut lari meninggalkan rumah Joko. Setelah beberapa minggu berada dalam teror pocong,
Warga mulai merasa bosan dan muak dengan semuanya. Sebagian dari warga memilih untuk berdamai dengan keadaan, membiasakan diri dengan teror yang terus berlanjut ini, dan berusaha menerima bahwa teror pocong ini adalah bagian dari kehidupan mereka sekarang. Hal itu terbukti dari bukanya salah satu warung kopi di pinggir jalan desa. Sebuah warung dengan bangunan berbahan anyaman bambu, dengan lampu yang agak redup. Di meja depan, aneka gorengan dan kue dipajang menggoda selera. Penjualnya adalah seorang laki-laki paruh baya berkumis yang sedang memakai topi kupluk yang akrab disapa Pak Robi. Warung ini merupakan tempat nongkrong favorit para anak muda desa, termasuk Reza dan Bejo. Mereka sering mampir ke warung ini sewaktu meronda. Dan malam ini pun keduanya lagi-lagi keluar malam untuk ronda keliling desa. Mereka menyempatkan untuk mampir ke warung Pak Robi. Akhirnya buka lagi ya, Pak? Ucap Reza sambil mengaduk segelas kopi panas yang mengeluarkan asap tipis. Iya, Za. Kalau tutup terus, nggak ada pemasukan saya. Nggak takut, Pak? Tanya Bejo. Kalau dibilang takut, mungkin takut. Cuma ya mau bagaimana lagi? Kalau dipikir-pikir, ini kan desa kita. Masa kita kalah sama mereka? Kalau kita lebih rame, nanti juga pelan-pelan menghilang tuh pocong. Kata Pak Robi. Pak, nggak usah disebut namanya. Nanti datang beneran. Reza memperingatkan. Mendengar itu, Bejo tertawa kecil. Pengalaman ya, Za? Yang udah-udah begitu? Nah, kalian hampir setiap hari ronda. Emang nggak takut? Tanya Pak Robi. Ya takut, Pak. Wah, entah udah berapa kali kita ketemu pocong. Tanya aja tuh si Bejo. Gila, Pak. Saya juga pernah sampai nyebur ke sawah gara-gara ketemu pocong. Bejo menggelengkan kepala. Pak Robi lalu duduk di hadapan mereka setelah menaruh gorengan yang baru matang. Iya, memang lagi gawat desa ini. Ya, begitulah, Pak. Pak Robi menatap Bejo dan Reza. Kita sembunyi di rumah pun belum tentu aman. Buktinya Pak Ganda aja didatengin pocong sampai ke rumahnya. Berarti rumah juga nggak jamin keamanan kita. Jadi ya, mending saya jualan aja. Iya, katanya salah satu warga sempat lihat tuh. Lihat apa, Jo? Tanya Reza penasaran. Waktu kejadian Pak Ganda itu, ada warga yang lewat rumahnya. Dia nggak sengaja lihat pocong Pak Joko lagi ketuk-ketuk pintu pakai kepalanya. Bejo menjelaskan. Nah, itu dia. Banyak warga yang ngeluh kalau pintu rumahnya beberapa kali diketuk pas tengah malam. Tapi nggak ada yang berani buka. Pak Robi menambahkan. Tapi kenapa ya Pak Joko sampai gentayangan kayak gini? Tanya Reza. Ya, dari cara meninggalnya aja udah nggak wajar. Ditambah dia juga kayaknya dendam sama warga gara-gara nggak pilih dia jadi kepala desa. Padahal dia udah kasih banyak hal ke kita semua. Tuh, Bejo tuh. Kamu dulu paling depan kalau Pak Joko bagi-bagi amplop, tapi malah pilih Pak Anwar jadi kepala desa. Sambil mengunyah makanan, Bejo menjawab. Aku sih lebih percaya sama Pak Anwar. Tapi kalau Pak Joko kasih duit, masa iya aku tolak? Parah sih kamu, Jo. Reza menggelengkan kepala, lalu meminum kopi yang sudah agak hilang panasnya. Sementara Bejo tengah asik bermain ponselnya sambil sesekali memegang gorengan dari keranjang yang ada di meja. Setelah mengobrol beberapa menit, kini Pak Robi sibuk memotong-motong sayuran dan membuat adonan untuk memasak gorengan selanjutnya. Suasana desa yang masih sepi membuat hanya Reza dan Bejo yang datang ke warung kopi Pak Robi. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 11 malam. Reza meminum kopi hitamnya sampai habis, menyisakan ampas di dasar gelas. Mereka berdua lantas berdiri dan hendak keliling desa melihat situasi. Reza tak lupa membayar kopi yang diminumnya. Jo, mana bayarnya? Tanya Pak Robi. Ngutang dulu, Pak. Wah, dasar. Baru buka udah diutangin. Maklumlah, Pak. Uang saya habis di beras dukun matre. Kita keliling dulu ya, Pak. Makasih. Ucap Reza sambil mulai berjalan meninggalkan warung Pak Robi. Hati-hati. Kalau ketemu pocong pukul aja. Kata Pak Robi bercanda.
Kedua pemuda itu pun mulai berjalan pergi dari warung dan segera melaksanakan kewajiban mereka setiap malam, menjaga keamanan desa. Dengan senter di tangannya, Reza dan Bejo memasuki pemukiman warga sambil melihat sekitar. Di malam yang sama, Anwar duduk di sofa ruang tamu sambil menempelkan ponsel di telinganya. Wajahnya tampak serius menunggu seseorang menjawab teleponnya. Sudah berkali-kali ia lakukan panggilan, tapi tak ada yang menjawab teleponnya. Sesekali ia menghela napas, sampai akhirnya ia menyerah dan menaruh ponselnya di meja. Anwar mengambil segelas teh yang ada di mejanya, lalu meminumnya sedikit sambil terus melamun. Tak lama kemudian ia dikagetkan dengan dering ponselnya yang tiba-tiba berbunyi. Rupanya orang yang sejak tadi sulit dihubungi, sekarang malah menelponnya balik. Segera Anwar ambil kembali ponselnya sambil tersenyum lega. Buru-buru ia angkat telepon dan menempelkannya kembali ke telinga kanan. "Halo," sapanya saat terhubung dengan seseorang. Halo Mas, Tanya seorang perempuan dari dalam telepon itu. "Linda, kamu sibuk gak?" tanya Anwar. enggak sih, ada perlu apa? "Maaf, telepon malam-malam gini ya. Mas mau tanya, kamu ada waktu gak ya? Mas butuh bantuan nih, seputar dunia gaib." Tutur Anwar menjelaskan maksudnya menelepon. Oh gitu, besok aku ada waktu luang kok. "Bisa ke desa nggak? Nanti Mas suruh orang jemput kamu." Linda terdiam sejenak tanpa menjawab. Bisa Mas. "Oke kalau begitu, makasih ya. Besok Mas jelasin masalahnya apa." Udah tahu kok, soal teror pocong ya? Tanya Linda. "Loh, kok kamu tahu?" Sambil tertawa kecil, Linda menjawab. Tahu dong Mas, kerasa kok vibrasinya sampai di sini. Siapin aja kepala babi yang masih seger ya, buat besok. "Kepala babi? Oh, oke deh," jawab Anwar dengan terbata-bata. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Percakapan pun berakhir. Telepon ditutup. Anwar kembali menaruh ponselnya di atas meja. Ia kembali bersandar dan melamun sambil melihat ke atas. Dari dalam kamar, sang istri berjalan mendekat. Gimana Mas? Tanyanya. Anwar mengangguk. "Iya, besok Linda ke sini, tapi dia minta kepala babi." Hah? Buat apa? "Ya nggak tahu. Mungkin buat ritual dia." Sang istri mengangguk sambil menghela napas. Semoga aja berhasil ya usaha kamu. Anwar mengambil gelas tehnya dan meminum sampai sisa setengah. Udah malam, ayo tidur. Selesai minum, Anwar letakkan kembali gelasnya di meja. Ia ambil ponselnya lalu berdiri. Bersama sang istri ia berjalan masuk ke kamar untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk hari esok yang tak bisa ditebak akan bagaimana jadinya. Malam yang sepi pun terus berlanjut. Selama 6 jam ke depan, rembulan menguasai langit malam bersama cahaya bintang-bintang kecil yang bersinar dari kejauhan. Dengan motor usangnya, Bejo melaju di jalan desa meski hari masih pagi. Di belakangnya seorang perempuan duduk manis sambil melihat pemandangan sawah luas, berlatarkan gunung megah di kejauhan. Sesekali perempuan berkacamata itu merapikan rambut panjangnya yang tertiup angin. Perempuan bernama Linda itu memakai kemeja putih dan rok panjang semata kaki. Setelah berjalan sekian lama, Bejo akhirnya menepikan motornya tepat di depan rumah kepala desa. Setelah mesin motor mati, perempuan berusia pertengahan 20 itu pun turun dari motor. Anwar beserta istrinya sudah menunggu di beranda depan rumah. Melihat kedatangan tamunya, suami istri itu langsung berdiri untuk menyambut. Linda berjalan mendekat sambil tersenyum. Pagi Pak Kades, Bu Kades, sapa Linda. "Nggak usah panggil begitu," jawab Anwar sambil tertawa kecil. Mari masuk, ajak istri Anwar mempersilahkan Linda masuk. Di luar aja. Linda kemudian duduk di kursi beranda depan rumah bersama dengan Anwar. Sementara sang istri masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan minuman. Udah dapat kepala babinya? Tanya Linda. "Lagi dicari, sebentar ya. Agak susah cari babi di sini." Linda mengangguk. Kalau bisa, pagi atau siang ini kita ke rumah itu ya. Kalau malam kekuatannya mereka bertambah. "Rumah apa?" tanya Anwar. Rumah tempat pocong itu berasal. "Kok kamu tahu rumah itu?" Linda tertawa kecil. Harus banget ya nanya begitu. "Oh iya, Linda kan tahu semuanya ya." Dari arah depan, Dani dan Reza
datang sambil membawa sebuah karung kecil yang dilapisi dengan plastik di bagian dalamnya. Mereka berdua berhenti tepat di depan rumah Anwar. Pak Kades, ini kepala babinya udah ada, kata Dani sambil menunjukkan karung yang dibawanya. Oke, Anwar menoleh ke Linda. Udah ada kepala babinya, tapi kita santai dulu aja ya. Kamu minum dulu, istirahat sebentar. Baru habis itu kita ke sana. Linda mengangguk. Beberapa menit kemudian, istri Anwar keluar membawa beberapa gelas minuman sirup. Bejo dan yang lainnya pun turut diberikan minum. Sambil bersantai di beranda depan, Linda dan Anwar mulai mengobrol santai setelah 2 tahun tidak bertemu secara langsung. Di depan rumah, Bejo dan Reza duduk bersama sambil menunggu instruksi selanjutnya dari Pak Kades. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 10 pagi. Linda menghabiskan minumnya, kemudian berdiri. Ayo mas, kita berangkat. Ayo deh, Anwar ikut berdiri. Kemudian berjalan ke depan menemui Bejo dan Reza. Loh, Dani mana? Udah pulang. Ada kerjaan katanya, jawab Reza. Oh ya udah, gak apa-apa. Kalian aja. Kalian ikut saya ke rumah Pak Joko ya. Siapa? Mereka semua lalu melangkah keluar rumah, memakai sandal masing-masing, dan mulai berjalan meninggalkan beranda depan rumah Anwar. Mereka berempat melewati rumah-rumah warga yang tengah melakukan berbagai aktivitas, mulai dari menumbuk padi, memberi makan ayam, sampai menjemur pakaian. Linda berjalan sambil memperhatikan suasana desa yang telah lama tidak ia rasakan semenjak tinggal di kota, yang padahal jaraknya pun tak jauh dari sini. Setelah berjalan beberapa puluh meter, dari kejauhan rumah megah milik Joko pun terlihat. Saat sampai di sana, aura negatif langsung menyerang Linda dan membuatnya merasa tak nyaman. Tapi perempuan itu mengabaikannya, seolah tak terjadi apa-apa. Bejo mendekat ke gerbang dan hendak membuka pintu gerbang. Kok susah ya? Tanya Bejo sambil berusaha sekuat tenaga membuka gerbang yang padahal tidak dikunci. Coba sini. Reza mengambil alih. Tapi ia pun sama-sama tidak kuat. Apa besinya nyangkut ya? Reza mengecek beberapa bagian, tapi tidak ada yang salah dengan gerbang itu. Linda menggelengkan kepala dan mendekat. Coba sini. Reza serahkan gerbang itu ke Linda, dan entah bacaan apa yang ia ucapkan dari mulutnya. Yang jelas setelah itu, gerbang dengan mudahnya dibuka oleh Linda. Anwar tertawa kecil. Kalian laki-laki, masa kalah sama perempuan? Hahaha, ejeknya. Ada yang gak suka sama kedatangan saya, ucap Linda sambil berjalan masuk ke dalam rumah kosong itu, mendahului Anwar dan yang lainnya. Tanpa ragu, Linda membuka pintu rumah kosong itu. Sampai melihat ke dalam, ia langkahkan satu kakinya masuk, lalu kaki satunya lagi, hingga akhirnya ia benar-benar masuk ke dalam rumah itu.